saya Saleh Umar bin Lewar. Saya lahir 1958. Tempat tinggal di Lebala, Liberaja, sebagai ketua suku. Rumah ini kan mulai dari Pembatan kan sampai di Kampung Lama sana. Di Liberaja sana. Langsung itu kejadian waktu itu orang udah menarang bakar kampung, akibatnya semua lari. Semua lari, akhirnya Raja Baha itu dia beli tanah di sini. Tanah ini orang Lowokoba punya. Orang pedalaman punya. Jadi kami semua masyarakat datang tinggal di sini. Waktu itu rumah adat ini kebakaran tahun, kalau saya tidak silap itu 64 64, Gestapo 65, ya 6, sekitar 64 itu. Gestapo kan 65. Kebakaran rumah ini adat dulu baru Gestapo. Jadi semua alat yang ada di dalam rumah itu hangus. Dan tidak ada barang yang lain. Cuma macam tadi saya sudah kasih tahu, keramat yang di rumah ini, buang boli dengan terboli ini itu macam orang halus begitu. Dorang tahu kita, tapi kita tidak tahu mereka. Dan rumah ini kalau dalam desa ini mau butuh pergi main bola atau pergi mana itu dorang datang masuk di rumah ini. Kalau pergi main bola lah, itu dorang datang masuk di rumah ini. Ada 2 kamar. Ada 2 kamar tapi itu hari anak saya bongkar 1. Bongkar bilik yang sebelah sana itu. Jadi tinggal 1 kamar. Jualnya itu mulai dari awal itu ambil jagung muda. Petik jagung muda di kebun toh. Nah, datang baru mestinya makan itu ritual itu mayeli duluan. Mayeli duluan dulu baru kami. Kami baru penutupnya Lebala. Jadi dia itu di tengah. Kalau kita mau cerita sejak dulu, berarti mayeli ini tutup. Tapi karena waktu itu Bapak Raja tugas di pedalaman, maka orang tua dulu orang bilang apa? Dia raja jadi dia makan duluan baru melewar baru terakhir Lebala. Tapi dulu itu Lebala dulu baru melewar baru terakhirnya mayeli. Itu dulu Pak. Sekarang dirubah karena waktu itu Bapak Raja ada tugas. Dia pemerintah toh. Dia tugas maka orang tua duduk berembun. Maka dia duluan barulah melewar baru terakhirnya Lebala. Makanya dorang ambil jagung muda datang kasih di dalam toh. Lalu bakar 2 biji begitulah. Bakar 2 biji datang baru kewina kasih mandi dia itu. Kasih mandi dia setelah itu baru ininya syariatnya doanya. Setelah doa berarti habis sudah. Doa tadi mau minta syukur pada Tuhan toh. Allah memberikan kita rezeki, umur panjang, begitulah. Ya tapi itu ya kita tahu saja kalau sudah koyak toh jadi sekitar 3 tahun atau paling tinggi itu 5 tahun. 5 tahun baru boleh ditukar atap. Dindingnya macam ini. Cuma pondasinya ini kan itu saya sudah ceritakan ibu tadi. Waktu saya punya abang pondasi ini saya masih di Malaysia. Saya dulu begitu. Dulu itu daun alang-alang toh. Tapi sekarang ini alang-alang kurang. Dia pakai daun kelapa saja. Tadi saya sudah ceritakan, kan ini bukan pondasinya, sebenarnya pakai batu susun. Tapi karena pondasi ini saya di perantauan, abang yang bikin pondasi, akhirnya dia korban sendiri. Begitu. Itu sudah diwariskan oleh nenek Datuk sudah begitu Pak. Ini kan rumah adat toh. Jadi tidak boleh pakai barang lain. Seng pun tidak boleh.
Dinding pun tidak boleh kasih batu bata. Itu bisa Bapak. Karena kalau ya saya sudah tiada, berarti diwariskan oleh anak laki-laki. Anak laki-laki yang piara itu. Sampai anak ke anak. Pentingnya anak laki-laki. Nah, jadi dari kami tadi saya sudah kasih tahu bahwa kami suku besar ini ada 3 rumah saja. Yang lain masih di perantauan. Nah, kalau semua pulang habis di sini berarti banyak rumah. Tapi sekarang ini kenyataan ada 3 rumah. 4 rumah, 1 ada di sana. Nah, kami yang dalam suku besar itu. Nah, ya cuma kami saja yang keturunan dari saya itu punya hak untuk menjaga rumah. Tapi yang orang lain tidak. Itu anak laki-laki itu 1 sudah meninggal. Itu saya ada punya anak. Dan kami memang keturunan sudah begitu Pak. Laki-laki tidak begitu banyak. Kebanyakan perempuan. Artinya anak yang ini toh, anak yang kelola. Macam saya punya anak, baru dia kawin dia punya anak laki-laki, juga dia dapat kelola. Begitu. Karena orang lain kelola tidak bisa, biar di sini tidak bisa. Ceritanya bahwa dia ini yang macam kepala perang toh, panglima perang, dan dia punya mulut itu, orang tua dulu itu punya mulut macam api di dalam. Mulut merah begitu. Tapi dari kami ini belum. Dan tadi saya sudah kasih tahu dia bahwa kalau musim perang, orang datang ganggu ini, senjata di rumah tidak ada Pak. Tapi waktu perang biar itu juga, dia tidak bawa senjata, itu bahaya itu. Dia tidak bawa senjata juga, tiba-tiba senjata turun juga, paling saya 1 saja yang dapat. Dan tangan kosong juga, potong tidak makan Pak. Itu karena kita sudah yakin sejak nenek Dato dulu. Nah, berarti kita kerjasama dengan Allah toh. Nah, nenek Dato sudah kerjasama dengan Allah, maka diwariskan oleh kita ini. Dan saya tidak bawa senjata juga, saya pun tidak tahu. Tiba-tiba senjata muncul. Entah dari mana saya pun tidak tahu. Itu karena berkatnya dari rumah ini. Pernah terjadi Pak. Baru-baru tahun 2014 itu hari kemarin di bulan Doni sana. Itu sampai Polres Lembata ini Pak. Dia dengan kepala desa Leworaja. Dong pegang saya punya tangan saja. Polres Lembata saja bingung. Bapak tua ini punya tangan ini kecil. Kenapa begitu berat? Saya cakap Polres. Pak, tangan kiri ini 60 desa. Tangan kanan ini 1 Lembata saya boleh hapus. Kalau saya mau, saya kasih tahu Polres. Kalau saya mau, berarti tangan kanan ini 1 Lembata boleh habis. Kalau saya mau, tangan kiri ini 60 desa boleh siap. Saya kasih habis. Kalau saya mau. Dia pegang sebelah tangan, dirasa berapa puluh tahun pun saya pun tidak tahu. Di waktu kejadian itu memang saya punya badan ini berat. Jadi kejadian waktu tahun 2014 itu memang ngeri Pak. Itu ibu terus terang saja bahwa waktu bencana itu saya masih di Adunara. Tahun 79 itu. Saya sama istri saya masih di Adunara. Jadi kalau cerita bahwa masalah tsunami waktu tahun 79 itu Bapak itu yang boleh cerita. Saya punya anak itu boleh cerita, kan dia di sini. Kan waktu rumah ini kan saya punya bapak masih meninggal, baru tinggal di sini. Saya punya bapak masih hidup tahun 79 itu. Setelah bapak saya tua, langsung saya punya abang yang ambil alih. Nah, ambil alih. Nah, saya pergi merantau. Saya merantau tahun 80-an Pak. Ibu. Saya pergi merantau, jadi abang saya ini yang ambil alih. Jaga ini rumah. Nah, saya di perantauan, orang kirim surat untuk saya bahwa dia bikin ini pondasi, tapi saya cegah. Saya bilang jangan, karena itu rumah adat. Itu bukan rumah pribadi kau punya, tidak. Itu rumah adat, jangan bikin. Sudah diwariskan oleh Nenek Dato begitu, lepas begitu. Nah, tapi begitulah, karena dia rasa bahwa dia kerja di orang itu dapat uang banyak. Orang itu sampai kasih uang,
bikin pondasi. Rencananya pertama itu buat kuburan orang tua. Tapi tidak jadi buat kuburan. Akhirnya provokator datang suruh bikin pondasi. Jadi begitulah dia bikin pondasi, habis dia meninggal. Meninggal jadi anak kecil ini, saya punya adik punya anak ini masih kecil lagi. Terpaksa diambil alih. Kan tidak ada laki-laki lagi toh. Saya sama adik saya kan di perantauan. Jadi dia yang ambil alih. Sementara tahun 90 saya pulang itu baru saya ambil alih. Ya tadi saya sudah cerita bahwa saya pulang tahun 90 itu kan. Saya sampai di Beberang. Paginya itu orang antar provokator itu ke Lamahala. Dia itu orang Lamahala. Sampai orang bilang, kenapa kau tahu kau baru pulang dari sampai kemarin kok di kampung kau belum pergi sana, kau tahu bahwa dia ada. Itu keramat sudah ada dalam. Bukan saya, tapi keramat sudah kasih tahu saya. Memang saya tidak tahu. Saya berpulang merantau kan saya tahu bagaimana. Tapi karena saya yakin bahwa keramat itu sudah ada di dalam. Bapak dia kasih tahu bahwa dia yang provokator itu meninggal kemarin maghrib. Maka saya kasih tahu mereka.